ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum ajma'in. Para ikhwan yang sempat hadir di kesempatan petang hari ini, demikian pula dengan para santri Ponpes Darul Furqan bagian putra, dan juga kepada para ikhwan maupun akhwat yang mendengarkan dan menyaksikan secara online. Barakallahu fikum wa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan walhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini di malam Jum'ah, kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir Al-Quran yang kita mengambil rujukan tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama mutaakhirin, salah seorang ulama yang oleh para ulama yang lain beliau disebut dengan faqihul asr, ulama yang faqih di zaman ini. Nah, yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala kita akan masuk ke ayat yang ke-111. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-110. Di ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, dan mereka mengatakan, dan mereka berkata, fil madhi, yang menunjukkan fa'ilnya adalah hum, ya. Dan mereka berkata, siapa mereka di sini? Ai al-Yahudi wan Nasara, kaum Yahudi maupun kaum Nasara, orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani. Apa kata mereka? Lan yadkhulal jannata. Lan ini salah satu bentuk penafian. Dalam bahasa Arab ada beberapa bentuk penafian. Ada lan, adalah, ada lam, ya, pakai mim. Ini pakai nun, lan. Dan masing-masing memiliki makna khusus. Walaupun secara umum ketika diterjemahkan tidak. Ya. Tetapi ketika konteks huruf itu berbeda, ya, maka itu tentu memiliki makna yang secara khusus. Sebagaimana dimaklumi di dalam bahasa Arab, ya, itu terdapat lafaz atau kalimat yang
kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama, ya. Nah, tetapi ada yang membedakan. Seperti contoh lan di sini. Ini berbeda dengan lah, ya. Lan itu maknanya tidak akan pernah, ya. Tidak akan pernah dan tidak akan terjadi. Ya. Itu maknanya. Sampai hari kiamat gak akan pernah. Lan yadkhulah al-jannata, tidak akan masuk surga illa kecuali mangkana, ya. Man di sini faedahnya umum, siapa saja. Kecuali siapa saja yang hudan. Siapa saja yang menjadi Yahudi atau pengikut Yahudi. Atau Nasara. Atau menjadi Nasara. Nah, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dengan Nasara. Ini ucapannya siapa? Ucapannya mereka, Yahudi dengan Nasara. Artinya kalau kalian mau masuk surga, kalian harus menjadi pengikut Yahudi atau pengikut Nasrani. Ya. Nah, lalu apa kelanjutan ayat? Tilka amaniyuhum. Di sini pakai tilka. Apa ini tilka? Isim isyarah yang menunjukkan muannas. Ya, kalau yang ini tilka untuk jarak yang jauh, ya. Kalau yang dekatnya apa? Hadihi. Ya, hadza. Ini enggak bisa dilupakan hadza dan hadihi, sebab itu pelajaran pertamanya antum. Ya. Nah, belum sampai mungkin di tilka berhenti nih. Nah, akhirnya nasambaki semua hadza dan hadihi. Ya. Padahal ada yang digunakan kata tujuk atau isim isyarah untuk jarak yang jauh. Tilka. Nah, tilka itu, kenapa pakai tilka? Sebab amaniyu. Amaniyu ini, ya, jamak dari kata amaniyatun. Ya, jamak dari kata amaniyatun biasa terjemahkan dengan angan-angan, khayalan. Ya. Di sini Syekh menyebutkan wahiyah. Yang dimaksud dengan amaniyah, ma yatamannahul insanu biduni sababin yasilu bihi ilaihi. Apa-apa yang diangan-angankan manusia. Ya, manusia berangan-angan dengan itu. Tetapi tanpa ada sebab yang bisa membuat angan-angannya terwujud. Itu namanya dalam bahasa Arab apa? Amaniyah. Jamaknya amaniyu. Iya, kalau bahasa Indonesianya angan-angan, impian. Iya. Nah, sesuatu yang diangan-angankan, diimpikan, dikhayalkan oleh manusia, tetapi untuk mencapai itu tidak ada jalan. Tidak ada sebab. Ya. Nah, bisa dipaham ya maksudnya? Iya. Beda dengan yang bisa dicapai dengan adanya sebab. Ya. Nah, saya kasih contoh supaya tidak begitu pusing. Iya, kalau ada seorang, minta maaf ya, saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan profesi, tidak. Anggaplah penjual sayur atau apa ya,
Uh, Kalau di Makassar namanya payabo. Iya, ya, iya. Ini angan-angannya jadi apa? Menjadi Presiden Republik Indonesia yang kesekian. Itu angan-angannya. Iya. Kira-kira ini bisa terwujud enggak? Iya, kalau pakai bahasa insya Allah. Ya. Nah, tetapi ada tidak jalan menuju ke sana? Ada enggak sebab yang bisa membawanya ke sana? Sebab ternyata untuk menjadi presiden itu harus dipilih oleh sekian juta rakyat. Dan untuk sampai kepada itu, dia harus melalui seleksi. Dan kemudian dia harus punya kendaraan. Ya, kendaraannya itulah disebut dengan parpol, partai politik. Atau kalau dia tidak mau pakai parpol, maka dia jadi calon independen. Ya, diseleksi apa segala macam, mendaftar di KPU segala macam. Setelah itu, kalau sudah ditetapkan jadi balon, ya kan kalau sudah ditetapkan jadi balon, bakal calon, ya, ya. Dan untuk itu semua itu membutuhkan dana yang pasti tidak sedikit, ya kan? Pasti tidak sedikit. Untuk mendaftar di Valpol, untuk dijadikan kendaraan, mahal itu. Ya. Apa bedanya dengan perikul rental mobil? Mahal kan? Iya. Ini mau menjadikan Valpol sebagai kendaraan untuk menuju ini. Ya mahal. Belum lagi nanti biaya kampanye. Belum lagi biaya cening-cening hati. Ya. Nah dia, ini profesinya apa? Iya, minta maaf. Saya tidak mendiskreditkan atau menghina profesi, tidak. Yang penghasilan itu, ya, jangankan untuk keluarganya, untuk dirinya saja kadang tidak cukup. Dari mana sebabnya bisa sampai ke sana? Itu maksudnya. Tidak ada jalan untuk sampai ke sana. Tidak ada sebab. Nah, itu namanya apa? Amaniyah, angan-angan. Nggak mungkin terwujud tanpa ada sebab. Dan memang nggak ada sebabnya. Ya. Nah. Atau contoh yang untuk antum aja ya. Iya. Ada yang ingin menjadi ulama. Ulama besar. Entahlah apanya yang besar. Ya, pokoknya tahun sekian saya harus jadi ulama. Iya, itu angan-angannya. Nah. Tapi ternyata tidak ada sebab untuk ke sana. Kenapa? Dulu slogan saja bolos. Gimana? Ya. Nah, itu ilmu alat. Ya, untuk sampai kepada tingkatan itu ada ilmu alat, ilmu yang dengannya kita bisa memahami wahyu Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa untuk pakai perasaan. Ini kayaknya maknanya kayak gini. Nggak bisa. Itu namanya mengada-ada. Ada ilmu alat. Dengan alat tersebut, dengan ilmu alat tersebut, Anda bisa paham kenapa para ulama mengatakan ini hukumnya wajib. Iya. Kenapa ini disebut makruh? Kenapa ini disebut haram? Kenapa ini disebut mubah? Dengan ilmu alat tersebut. Dari mana konteks? Dari mana dikatakan hukum itu? Ada ilmu alatnya. Iya. Antum dengan para ulama katakan, iya. Nawmus shaim ibadatun maudhu. Tidurnya orang berpuasa, katanya hadis ya. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Nabi katakan apa? Para ulama katakan apa? Maudhu, hadisnya palsu. Untuk mencapai kepada kalimat hadisnya palsu, itu ada ilmu alatnya. Ya, supaya dia tahu ini syaratnya dikatakan hadisnya palsu.
Paham ya maksudnya? Artinya sebab dan jalan yang mengantarkan kepada hal tersebut gak ada. Atau dia tidak tempuh. Bisa enggak nyampe? Iya, nggak bisa. Itu namanya angan-angan. Ya, nah, angan-angan. Bisa dipahami namanya amaniyah dalam bahasa Arab, angan-angan. Nah, Allah sebutkan ketika kaum Yahudi dengan kaum Nasrani mengatakan, ya, tidak akan masuk surga kecuali kalian menjadi Yahudi dengan Nasrani. Itu jawaban mereka. Apa Allah sebutkan? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angannya mereka. Iya. Angan-angan. Tahulah angan-angan tadi itu? Iya. Enggak mungkin bisa terwujud. Kemudian kul. Katakan. Wahai Muhammad. Kepada mereka. Hatu. Ini fil amr hatu. Ya. Datangkan. Kalian datangkan. Munculkan. Perlihatkan. Burhanakum. Dalil kalian. Landasan kalian. Argumentasi kalian. Mengatakan itu tadi. Bahwa tidak bisa masuk surga. Tidak akan bisa masuk surga kalau bukan Yahudi dengan Nasrani. Datangkan apa dasarnya? Ya. Apa landasannya? Nah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu benar. Benar dengan klaim ini. Ya, benar dengan klaim. Nah, kalau cuma sekedar mengklaim jemaah sekalian, siapa saja bisa mengklaim. Ya, tapi tuntunannya apa? Orang yang mengklaim silahkan dia memperlihatkan bukti. Dan orang yang membantah klaim tersebut silahkan dia bersumpah. Itu aturannya. Dan itu hadits Nabi SAW. Anda mengklaim, ya, saya adalah santri misalnya. Dia mengklaim seperti itu. Apa buktinya kamu santri? Pertama kamu mondok di mana? Apa yang kamu pelajari? Harus ada bukti dengan klaim tersebut. Iya kan? Iya. Nah, sama aja dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengklaim, saya adalah kurir terbaik. Contoh. Apa buktinya? Adakah testimoni? Ya. Contoh aja ini. Kayak itu yang diingat. Tapi saya kasih contoh lain. Kan begitu? Iya. Apa buktinya? Harus datangkan bukti. Iya. Iya. Kalau semua pelanggan semuanya memberikan jempol 3 sampai 5, ada indikasi. Ya, semuanya merasa puas, berikan penilaian rentang 10 sampai 100, 90-an ke atas. Terbaik. Bisa dikatakan terbaik memang. Ya. Nah, tapi kalau cuma pengakuan, wahai segenap manusia, saya adalah kulit terbaik, tapi tidak ada bukti. Ya. Itu dikatakan apa? Amaniyu. Itu angan-angan dia. Ya, walaupun dia pasang di stikernya mulai dari depan, terbaik. Pinggir sebelah kanan kiri terbaik. Di belakang terbaik memang. Sampai di helmnya pun dah pasang. Itu semua klaim seperti itu, buktikan. Kan begitu. Iya, sama dengan Yahudi dengan Nasrani. Kalian mau masuk surga, harus jadi Yahudi dengan Nasrani. Kalau tidak bisa masuk surga. Maka Allah sebutkan itu angan-angan mereka. Sudah ada indikasi enggak benar. Sebab itu angan-angan. Kemudian kalau memang kalian benar, silahkan buktikan apa dasarnya. Iya. Dan memang itu kaidah dalam agama kita. Ada yang mengklaim dirinya A, B, C, silahkan buktikan.
Ya. Nah, ada orang yang mengaku beriman. Ya. Iman itu ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Iya. Satu tidak ada, tidak dipertanyakan keimanannya. Saya beriman, amantu billah. Lisan sudah ada. Terus perbuatannya apa? Harus ada perbuatan yang menunjukkan bukti bahwa dia memang beriman. Lihat keyakinannya bagaimana. Ya. Tidak ada itu cuma nangan-nangan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, min fawaidil ayah bayanun makana alaihi al-yahud wan nasara min al-ijab bima hum alaihi min ad-dini. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan kaum Nasrani dan kaum Nasara dan kaum Yahudi, bahwasanya mereka ini kagum dengan agama mereka. Mereka kagum dengan agamanya. Kalau masalah kagum, wajar aja. Kenapa? Sebab mereka ini, dari kalangan mereka, mayoritas para nabi. Mayoritas para nabi dari kalangan Bani Israel, Yahudi Nasrani. Wajar. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya Bani Israel, uzkuru ni'matallahi alaikum, iz ja'ala fikum mulukan, wa bantah di ayat tersebut. Nah, wa ala qaulin nasara, la yadkhulul yahuda, la yadkhulul yahudu wal muslimu walal muslimun al jannata. Kalau menurut klaimnya kaum Nasara, Nasrani, Kristen, Yahudi dengan kaum muslimin tidak bisa masuk surga. Hanya Nasara saja. Kalau klaimnya kaum Yahudi, Nasara, Kristen dengan kaum muslimin tidak bisa masuk surga. Cukup mereka saja. Ammal Yahud fasahihun. Lalu beliau terangkan, adapun untuk kaum Yahudi yang benar, fa innahum kafaru bi Isa wa bi Muhammadin. Yahudi itu kufur, ingkar, tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kaum Yahudi. Ya. Makanya masyhur mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Bukan cuma sekedar tidak beriman kepada Nabi Isa, tapi berusaha dibunuh. Ya, sampai mereka merasa berhasil menyalib Nabi Isa. Iya, kaum Yahudi merasa kami sudah berhasil membunuh dan menyalib Nabi Isa. Iya. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Tetapi yang mereka salib syubbiha lahum, yang mirip dengan Nabi Isa. Nah, wa ma qataluhu yakinan. Mereka sendiri yang melakukan pembunuhan itu tidak yakin itu Nabi Isa. Allah sebutkan bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu berita dalam Al-Quran. Ya. Nah, makanya kalau dibilang yang disalib-salib itu adalah Nabi Isa, ya gimana ya? Nah, bukan. Nah, itu pun bukan, tapi masih disembah juga. Nah, bersamaan dengan itu, kaum Nasrani itu, bayangkan orang kaum, ya, komunitas yang membunuh Nabi dan Tuhannya mereka ahlan wa sahlan, marhaban. Bahkan pola pikir, ideologi kaum Yahudi dijadikan sebagai kiblatnya kaum Nasara. Seperti apa? Ya, yang namanya praktik ribawi di segala lini di bidang ekonomi, itu kan kebiasaan Yahudi.
Tapi itu yang diciplak, di copy paste oleh orang-orang Kristen sampai dengan detik ini. Ya, bayangkan. Yang membunuh nabimu itu, ya, yang membunuh Tuhanmu, walaupun sebenarnya bukan. Kalau menurut Al-Quran, tapi menurut kalian, iya. Ya. Nah, kaum Yahudi kafir kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Wa man kafara bihima fa innahu lan yadkhulul jannata. Siapa saja yang kufur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, pasti tidak akan pernah bisa masuk surga. Ya. Kafir jangankan dua ini, satu saja. Anda kafir kepada salah satu dari nabi, tidak beriman, sama saja Anda kafir kepada semuanya. Ya, sama, tidak ada bedanya. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, kaumnya. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan al-mursalin. Tahu artinya al-mursalin? Para rasul. Padahal di masa itu cuma satu rasul. Siapa? Cuma Nabi Nuh. Dari yang lain. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Sebab hukumnya sama. Anda tidak beriman kepada Nabi Isa, ya, sama saja Anda tidak beriman kepada semua nabi tanpa kecuali. Ini kaum Yahudi, dia tidak beriman kepada dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Iya, maka klaim mereka tidak benar. Mereka tidak akan bisa masuk surga. Wa amma binisbati lil muslimin fa ghair sahih. Iya. Adapun klaim terhadap kaum muslimin bahwa kaum muslimin ini tidak akan bisa masuk surga kecuali ikut kepada mereka, itu enggak benar. Bal al muslimuna hum ahlul jannah. Bahkan kaum muslimin lah yang menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Ya. Wa ammal yahudu wan nasara alladzina lam yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fahum ahlun nar. Adapun dari kalangan kaum Yahudi dengan Nasrani yang tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa kita katakan ahlun nar. Bedakan dengan yadkhulun nar dengan ahlun nar. Kalau dikatakan yadkhulun nar artinya apa keluar? Yadkhulun nar, masuk ke neraka. Tapi kalau dikatakan ahlun nar, maka penghuninya yang tidak bisa keluar. Orang kafir itu biasanya disebutkan ahlun nar. Ya, beda dengan mereka yang melakukan dosa besar, diancam dengan neraka, tapi tidak selama-lamanya. Kalau disebutkan ahlun nar, awendoe. Enggak ada itu harapan keluar. Ini ahlun nar. Adapun kaum muslimin ahlul jannah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadits riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyyun kana wala nasraniyun, thumma lam yu'min bima ji'tu bihi, illa kana min ashabin nar. Tidak satu pun dari kalangan manusia, umat manusia, yang mereka mendengar tentang diutusnya aku, kata Rasulullah. Entah dia Yahudi, entah dia Nasrani, summa lam yu'min bima ji'tu bihi. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Ashabun nar sama dengan ahlun nar. Itu artinya mereka kafir atau non muslim.
Mereka kafir atau non-muslim? Mereka kafir. Konteks kalimatnya yang pas di situ kafir. Bukan konteks kalimat non-muslim. Ini sebab likulli maqal maqal. Ada setiap kalimat dan ucapan itu ada tempatnya masing-masing. Ya. Konteks kalimat tepat di situ, mereka ini kafir. Iya. Nah, jadi kaum Yahudi dan kaum Nasrani, baik yang hidup di zamannya Nabi, sampai yang hidup sampai saat ini, sampai hari kiamat, kapan mereka tidak beriman kepada Rasulullah? Kafir. Kafir atau non-muslim? Kafir. Dan kafir itu adalah non-muslim. Iya. Konteks kalimat yang mesti dipahami. Iya. Nah, kalau antum punya tetangga Nasrani Yahudi, antum tanya, "Oh, wahai, siapa namamu saudara?" "Oh, kamu apa?" Antum mau bilang apa? "Kamu kafir ya?" Itu enggak pas. Anda non-muslim. Ya, itu lebih pas. Ya, Anda non-muslim ya? Oh iya. Jangan Anda bilang, "Oh, Anda kafir ya?" Ya, itu iya. Bukan kita bermudahana, bukan kita menjilat apa, tapi likulli maqam maqal. Setiap kalimat itu ada tempatnya. Nah, beda. Nah, mereka ini kata Nabi, iya, menjadi penghuni neraka, orang kafir. Falhasil anna hadzal qaul wa huwa qaulun la yadkhul jannah illa man kana hudan wa nasara kadibun minat talfaini. Kesimpulannya, ucapan mereka yang mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani itu adalah dusta yang sedusta-dustanya, enggak benar. Walihada qala Allah Ta'ala tilka amanihum wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Sebab Allah membantah mereka, itu angan-angan kosong, angan-angan kosong mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah orang yang beruntung itu ya adalah orang yang berusaha merendahkan dirinya dan kemudian berusaha beramal sebagai persiapan untuk setelah kematiannya. Adapun orang yang lemah adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Ya, nanti masuk ke surga. Ya. Malas. Ya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tapi angan-angannya tinggi. Ya, paham ya? Nah, biasa kan tahu ya orang yang berangan-angan di langit. Ya. Nah, seperti bahasanya siapa itu? Saya ingat siapa itu, Ustadz Pak Kiai Zainuddin MZ. Hanya menghitung bintang di langit, ongkang-ongkang kaki, ya. Nah, Masya Allah, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Min fawaidil ayah, di antara faedah daripada ayat ini, anna madigatarra bil amani wa tama'a fil manazilil aliyati biduni amalin laha fafihi iya shibhum minal yahudi wan nasara. Nah, akan ada nanti masanya, saya cukup bacakan saja, kalian cukup bangun. Ya, ada masanya nanti itu. Nah, apa itu? Manigatarna bil amani, siapa yang terpedaya dengan angan-angan. Terpedaya dengan angan-angan, tertipu dengan angan-angannya. Wa tama'a fi manazilil aliyah, dan dia punya ambisi untuk mencapai kedudukan yang tinggi aliyah biduni amalin laha, tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Maka fafihi shibhum bil yahudi wan nasara, itu ada bentuk kemiripan, tasyabbuh dengan kaum Yahudi dengan Nasrani. Saya tanya, kaum muslimin ada tidak seperti itu?
Ada enggak seperti itu yang terpedaya, tertipu dengan angan-angannya? Ya, punya ambisi yang saya mau jadi yang seperti ini, tapi tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiarnya. Ada enggak seperti itu? Ada, tapi itu. Iya, ini sudah mulai tegas-tegas jawabannya. Ya kemarin-kemarin kalau tidak ada, kayak tidak yakin dengan jawabannya. Ya, padahal kalau memang jawabanmu salah, nanti kan bisa dikoreksi. Sebelumnya ditertawai dulu. Baru dikoreksi. Ya, kan begitu biasanya. Nah, mulai tegas-tegas. Ada memang seperti itu. Angan-angannya tinggi, mau begini. Ya, tapi nggak ada usaha ke sana. Iya. Nah, dan itu dia telah menyerupai kaum Yahudi dengan kaum Nasrani. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Yang sebenarnya Anda jangan terlalu berangan-angan yang tinggi terkait dengan masalah duniawi. Jangan. Kalau mau angan-angan yang tinggi, silahkan tinggi angan-angan dengan akhirat. Itu yang terbaik. Kalau masalah duniawi, ya, bagaimana tuntunannya? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairum min mu'minil dhaif. Wa fi kullin khair. Wa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat ini qawiyun, maksudnya kuat dari sisi keimanannya. Lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kullin khair. Walaupun pada keduanya, baik yang kuat maupun yang lemah, sama-sama ada kebaikan. Sebab mukmin. Ihris ala ma yanfa'uk. Ini tuntunan dalam Islam. Bersungguh-sungguh, semangat. Ya. Meraih apa-apa yang bisa yanfa'uk, mendatangkan manfaat untuk Anda. Dan ini umum, manfaat untuk dunia, manfaat untuk akhirat. Disuruh kita bersungguh-sungguh. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Jangan kau malas. Jangan malas. Kemudian apa? Wasta'in billah. Jangan lupa mohon pertolongan Allah. Antum paham hadis tersebut? Dua hal dipadukan. Usaha ikhtiar dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sehebat, sebaik apapun usaha yang Anda lakukan, yang menjamin, yang menentukan hasilnya itu Allah, bukan usaha. Jadi tidak tepat itu istilah. Apa itu? Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu istilahnya siapa? Ya? Iya. Tidak seperti itu. Maka bisa kita katakan seperti juga ada istilah dalam bahasa Arab itu. Manjadda wajadah. Ya, disuruh hafal kidung itu santri. Manjadda wajadah. Siapa bersungguh-sungguh dapat. Manjadda insyaallah wajadah. Sebab yang menentukan hasil Allah. Ya, itu pasti bukan Anda. Bagaimanapun Anda berusaha. Mau contoh lagi? Mau contoh? Banyaknya itu berusaha, kasihan. Mulai tahun berapa mau lepas masa jomblonya, nah sampai sekarang belum. Yang menentukan siapa hasilnya? Allah. Dia sudah tempuh berbagai sebab untuk tidak kedukun. Ya. Nah, segala macam coba. Ya. Setiap bentuk nazar lakukan. Ya. Tapi yang menentukan hasil Allah. Makanya wasta'in billah, mohon pertolongan Allah. Nah, itu konsepnya dalam Islam, bersungguh-sungguh, jangan malas. Anda tahu, ini mendatangkan manfaat untuk dunia, lakukan. Mendatangkan manfaat untuk akhirat, lakukan. Jangan malas dan minta pertolongan Allah. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, iya, wa in asabaka syai' wala taqul
Nabi katakan kalau kalian tertimpa dengan sesuatu, jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Seandainya saya lakukan begini, hasilnya akan begini. Jangan. Sebab yang terjadi pada Anda itu takdirnya Allah. Anda sudah berusaha. Seperti minta ada contohnya. Bagaimana di Ramadan 1442 ini, ada bisa temani makan sahur dika. Ada bisa ya temani buka puasa. Bahkan saya pakai buka puasa dia. Kalau bisa. Itu kan maunya. Kan begitu. Ternyata tidak bisa terwujud. Iya, maka apa yang dia katakan? Jangan, seandainya dulu kuanum itu jangan. Ya, tapi apa yang dia katakan? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan ini. Apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Maka jangan pakai kata lau. Ya, untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Ya. Nah, jangan ya. Maksudnya untuk semua bukan jangan terlalu. Di sini kalau orang baper, memang susah itu. Karena kadang kelepas berhadapan kayak gini, antum merasa pasti. Padahal di situ bukan 1, 2 itu statusnya sama dengan antum. Jadi jangan terlalu baper. Ya. 1, 2. Belum lagi yang sebelahnya itu masih mau. Ya. Jangan dibilang, saya ditunjuk. Sama sekali tidak. Sedikit aja. Nah, maka itu yang ada tentunya dalam Islam. Bersungguh-sungguh. Jangan malas. Tapi semua hasil serahkan sama Allah. Berhasil tidaknya Allah yang menentukan, bukan Anda. Ya. Anda berhasil, puji Allah. Alhamdulillah. Ini semua karunia dari Allah. Supaya Anda tidak sombong. Ya. Anda tidak berhasil, introspeksi diri. Ya. Introspeksi qadar Allah. Ini sudah kehendaknya Allah. Ada hikmah di balik ini. Ya, dan terlalu banyak hikmah saya dapatkan dari kawan-kawan, ya. Lama kasihan. Tapi begitu dapat yang terbaik. Ya. Yang betul-betul mapak kowe. Ya. Luar biasa. Makanya tapi jangan terlalu lama kalau terlalu lama. Ya. Nah, baik. Wa minha adlullahi azza wa jalla fi mukhatabati ibadihi. Haitsu qala Allah Ta'ala, "Qul hatu burhanakum." Ya. Ini ayat menunjukkan keadilan Allah di dalam mukhatabati fi ibadihi. Ketika menyampaikan kepada hamba-hambanya. Allah sebutkan apa? Qul hatu burhanakum. Silahkan datangkan dalil kalian. Ya. Ini bentuk keadilan dari Allah. Ketika ada dari umatnya, ada dari hambanya yang mengklaim sesuatu, silahkan datangkan buktinya. Ini demikian pula dengan kita. Hendaknya kita harus berbuat adil jemaah sekalian. Anda lihat sesuatu yang makalah lain, bukan menjadi kebiasaan yang Anda lihat, datangkan tanyakan, apa dasarnya ini? Jangan langsung memvonis sesat. Ya, haram. Jangan. Contoh apa? Iya, contohnya masuk waktu sholat. Iya. Sudah azan berkumandang. Ada orang masih mungkin lagi minum kopi, laki-laki. Ya, apa tuh kira-kira bilang? Sesat? Haram? Nal? Bisa jadi dia ada halangannya. Iya, maka minta apa dasarnya kenapa Anda tidak ikut sholat berjamaah? Siapa tahu, seperti yang biasa saya ungkapkan, syarat sholat itu kan ada. Harus Muslim, akil, balik, dan itu bahaya. Saya biasa sampaikan, membahayakan diri, orang lain membahayakan umat. Kayaknya kasihan dia ikut sambil, kami ini musafir.
Musafir di mana itu? Oh, sudah di Masamba. Makanya saya duhurnya ikut dengan jemaah tempatan 4. Setelah itu saya qomat tambah 2 untuk asar. Nah, ini belum selesai. Kita jalan, ya, sampai di Madili, masuk waktu asar. Dia turun lagi. Weh, saya bilang, hebat ini kalau sopir begini. Huh? Lalu, dia lihat saya tidak turun. Kenapa kita tidak turun? Wah, sholat. Saya sudah jamak tadi. Siapa jalan dari mana lagi tuh? Saya, wah. Ini pentingnya orang belajar jamaah. Ya. Nah, pentingnya orang belajar. Tapi akhirnya daripada nasambaki, sebab saya lihat hanya tatonya juga. Akhirnya saya pun turun, ya, ikut. Lalu sembari jalan saya jelaskan, sebutkan haditsnya, iya, tentang hal tersebut. Tapi tetap dia ngotot. Pokoknya di mana azan dikumandangkan, ada disebutkan 3 tertib, ya, tertib tempat, waktu, dan apa namanya itu. Saya bilang itu saya sudah hafal. Iya, dan saya pernah ikut seperti itu ketika saya SMP dan SMA. Saya malah pernah keluar 4 bulan jalan kaki. Saya tahu itu istilah yang kita sebutkan. Tapi yang penting kita ini pahami dengan ilmu. Alhamdulillah, setelah itu dia minta nomor telepon. Istri mecet, tanya-tanya. Ini yang begini yang bagus. Ingin memperbaiki diri. Tidak hanya sekedar semangat, tapi ada landasannya. Kalau tidak, ya seperti ini modelnya. Kalian tidak bisa